kegiatan MOS untuk hari kedua hari ini. Nanti yang pertama, Ibu bacain dulu ya. Yang pertama, kita akan berdoa, bernyanyi dan berdoa. Kemudian nanti ada renungan singkat dari Bu Herli. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan lingkungan sekolah dari Pak Ostom. Setelah itu nanti lanjut perkenalan Bapak Ibu guru dan juga staf karyawan yang ada di sekolah kita SMP Kristen Immanuel. Saya nanti yang akan membawakan. Lanjut nanti dari OSIS, dari kakak kalian, kakak OSIS. Lalu nanti dari Bapak Kepala Sekolah yang mewakili dari Pak Menumpak untuk penutupan. Kemudian ditutup dengan doa penutup. Begitu urutan acara kita hari ini, Bapak Ibu dan juga anak-anak kami sekalian. Baik, yang pertama kami mempersilakan Bu Herli untuk membuka kita dengan nyanyian dan juga doa serta renungan singkat. Pada Bu Herli kami berikan waktunya. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Tuhan dikasih kesempatan untuk ada bertemu, sekalipun kita menggunakan virtual meeting, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan kasih anugerah di tengah situasi hujan, kita masih diberikan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan percayakan, untuk hari kedua dalam kegiatan MOS SMP Kristen Immanuel. Kami sungguh bersyukur karena penyertaan Tuhan hari pertama telah berlalu. Dan kini kami memasuki hari kedua, kami bersyukur untuk setiap siswa, untuk setiap guru yang Tuhan berikan anugerah dengan tubuh yang sehat, kehidupan yang boleh berjalan seturut dan maksud dan rencana Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan kegiatan kami rindu untuk melandaskannya dengan firman Tuhan. Bapa, tuntun kami, pimpin kami supaya kami dapat bersama-sama belajar kehendak Tuhan dari firman-Mu. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Ada yang bawa Alkitab di antara anak-anak sekalian? Ada yang bawa Alkitab? Ada? Tidak ada yang pegang Alkitab. Ya, ada yang contohnya gini ya. Tidak ada yang pegang Alkitab. Ada yang gini jawabnya tuh, bilang tidak bawa, gini kayak cibi-cibi. Sebenarnya saya mau kalau ada di antara anak-anak yang bawa Alkitab atau menyertakan Alkitab bersamanya, tolong bacakan ayat firman Tuhannya. Ada yang bawa? Mungkin Mansus bawa Alkitab atau tidak? Ada kelihatan nama Mansus Sitorus. Bu. Ada bawa Alkitab? Ada Bu. Oke, buka Amsal 22 ayat 6. Untuk yang bawa Alkitab atau menyertakan Alkitab, sama-sama buka bagian ini. Amsal 22 ayat 6. Tidak, unmute lalu bisa bacakan. Silakan. Silakan. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpan daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Terima kasih Mansus ya. Kalau kita bicara didiklah ya, sebenarnya semua kita ada dalam dunia pendidikan, baik Bapak Ibu guru, baik siswa, semua kita ada dalam dunia pendidikan. Sebenarnya dunia pendidikan tidak hanya didapati di sekolah atau tidak bisa hanya disebutkan sekolah saja. Tetapi ketika murid-murid ada di tengah keluarga atau di tengah masyarakat, juga para Bapak Ibu guru ada di tengah keluarga dan masyarakat, didikan itu tidak akan pernah terhenti. Jadi saat kita semua baru lahir, sebenarnya itu sebelum kita lahir pun orang tua sebenarnya mendidik kita dari dalam kandungan.
gitu ya. Sebenarnya orang tua yang tepat harusnya mendidik anak dari dalam kandungan. Jadi ketika nanti saat keluar kemudian akan dibimbing. Kalau kita bicara didik, sebenarnya kita bicara soal bagaimana menyampaikan, tetapi juga tidak bisa dilepas dari menunjukkan teladan. Nah, kalau mungkin seperti tadi saya bilang, mendidik dari dalam kandungan, orang tua tidak terlihat menunjukkan teladan kepada anaknya. Tetapi sebenarnya ketika ibu mengandung, lalu biasanya kata orang ibu hamil itu banyak sekali ngantuknya. Tetapi kalau saya belum pernah mengandung, sampai saya cuma mendengar pendapat beberapa ibu yang pernah mengandung. Ya, jadi sebentar-sebentar ada rasa malas atau mau makan yang berlebihan. Tapi sebenarnya teladan seorang ibu kelihatan ketika ibu itu belajar mengendalikan diri. Ketika makan yang berlebihan, mengendalikan diri, kemudian saat malas mau bangun, berjuang untuk bangun lebih pagi, itulah namanya teladan yang ditunjukkan seorang ibu. Yang paling langsung terlihat teladan adalah seorang ibu kepada bayi dalam kandungan. Kemudian beberapa pengajaran ataupun kata-kata yang disampaikan. Orang tua akan terlihat berbohong ketika misalnya ibu ngidam, kemudian bilang, enggak ada uang, atau nanti ada uang, mama akan belikan, atau papa akan belikan. Tapi ternyata setelah ada uangnya nggak dibelikan. Nah, itu juga bohong yang sebenarnya sudah dimulai dari anak berada dalam kandungan. Atau ketika bukan musimnya, bilang nggak musimnya, nanti musimnya dibelikan. Ternyata musimnya juga tidak dibelikan. Nah, jadi berbicara didik, itu di situ ada peran orang yang nanti akan menyampaikan, entah itu orang tua, entah itu warga masyarakat sekitar, atau di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah ada bapak ibu guru, tetapi juga ada yang mendengarkan pengajaran. Nah, jadi pengajaran tidak hanya sekedar disampaikan dengan kata-kata, tapi paling tidak dengan teladan. Itu yang paling berbicara lebih kuat daripada pengajaran lewat mulut. Banyak orang bisa teori, tapi susah untuk praktek. Nah, kalau dilihat dari firman Tuhan, didiklah orang muda. Berarti ini sebenarnya himbauan yang paling kuat untuk orang yang lebih dewasa. Karena dia bilang mendidik orang muda. Nah, sekarang karena kita ada dalam SMP Kristen Immanuel, maka otomatis kami para guru, saya dan rekan-rekan guru sekalian yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjadi pendidik di dalam lembaga ini. Maka kami semua dihimbau oleh Tuhan melalui Salomo, si penulis Amsal, untuk berkata, didiklah orang muda. Orang muda bukan cuma sebatas kalian ya, siswa, tetapi ketika kami menjumpai orang muda yang lain, kami punya peran yang sama. Punya tanggung jawab yang sama, karena kami bertanggung jawab bukan pada orang tua, bukan bertanggung jawab pada kalian, tetapi karena kami berjalan dengan firman Tuhan, tanggung jawab kami yang paling besar adalah dengan Tuhan. Sehingga mau tidak mau kami mengemban pelayanan itu dengan melihat bahwa kami melayani Tuhan ketika kami melayani para siswa sekalian. Nah, kenapa diminta didiklah orang muda menurut jalan yang patut? Jalan yang patut, jalan yang apa sebenarnya? Jalan yang benar. Benar menurut siapa? Menurut kami kah guru? Menurut orang tua kah? Menurut masyarakat? Tidak. Tapi jalan yang dibilang patut, jalan yang benar, ada jalan seturut dengan firman Tuhan. Gitu ya. Jadi itu yang perlu kami semua sebagai guru juga harus lakukan buat anak-anak kami sekalian. Jalan yang benar yang kami tuntun, dan kami harus meneladani perilaku itu. Kami harus berjalan dengan benar, harus berkata yang benar, dan harus didahului oleh pikiran yang benar. Supaya kami bisa membimbing, bisa mendidik kalian para murid yang dipercayakan Tuhan pada kami, dan dipercayakan orang tua kepada kami. Tujuannya, ya jelas firman Tuhan jelas katakan, maka pada masa tuanya, bukan tua, bukan berarti tunggu kalian nanti sampai sudah rambut putih seperti kami atau beberapa di antara kami, bukan. Tetapi supaya pada masa dewasa, ini kan dibilang orang muda, jadi dari masa kanak-kanak, kalau kalian kan di taraf remaja, kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa, lalu tua.
Jadi supaya sampai seterusnya, sampai kalau Tuhan berkata bahwa semua pertandingan kita di bumi telah berakhir, maka jalan kita akan tetap di jalan yang benar. Dan kelak tujuannya supaya kalian tidak menyimpang dari jalan benar itu. Sudah pasti tugas ini berat buat kami, tetapi ketika kami melihat bahwa kami melakukannya buat Tuhan, itu bukan tugas yang berat. Tugas kami yang paling berat adalah untuk mendoakan kalian. Ya. Mungkin mendidik pelajaran biologi, pelajaran matematika, dan sebagainya, itu mungkin gampang, karena kami punya bagian di situ. Misalnya saya guru agama. Jadi bagian saya adalah bagian agama, selesai. Mengajar apa yang harus saya ajarkan, mungkin selesai di situ saja kelihatannya. Atau guru biologi, mengajar biologi, karena sesuai ilmunya mengajar biologi. Kalau saya disuruh mengajar biologi, kacau balau nanti kelas. Saya mengajar sesuai dengan yang saya tahu, yang saya mengerti, misalnya. Nah, tetapi tanggung jawab kami mendoakan kalian tidak terhenti saat kalian lulus, lalu selesai begitu saja. Tetapi karena kami punya tanggung jawab rohani itu, maka kami terus mendoakan kalian. Jadi sebenarnya berat tugas ini. Hanya saja kalau berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya kami guru tidak merasa itu hal yang berat, dan kalian murid pun tidak akan merasa berat ketika melihat kami mendidik kalian. Mungkin ada sewaktu-waktu marah karena kalian teledor, atau ada sewaktu-waktu pujian ketika kalian melakukan yang terbaik. Tapi kami berjalan, dan semua kita sama-sama berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau, berjalan di jalan yang benar. Jadi sama-sama kita saling menolong ya, sebagai guru kami menolong kalian siswa, menuntun ke arah jalan yang benar, menjadi teladan di jalan yang benar. Dan kami berharap kalian juga bisa melihat teladan kami, bukan karena kami yang berteladan, tapi karena kami meneladani Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kiranya firman Tuhan membimbing kita semua dalam tugas tanggung jawab kita, baik kami para guru, kelak akan dipercayakan Tuhan membimbing kalian selama paling tidak 1 tahun akademik, dan juga bagi kalian yang akan ada di bawah tanggung jawab rohani dan juga tanggung jawab jasmani sebagai murid, biarlah kita berjalan bersama di jalan Tuhan, jalan yang benar. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin.